Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal melakukan pengujian menggunakan tools RapidMiner untuk melakukan pengujian K- clustering. Nah, sebelum kita berlanjut melakukan pengujian, di sini aku bakal jelasin sedikit nih mengenai K- clustering itu sendiri. Jadi, K- clustering itu sendiri itu merupakan sebuah metode klasterisasi data atau pengelompokan data di mana pada K- clustering ini hasilnya itu nanti akan membentuk beberapa kelas dan masing-masing kelas itu akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan antar satu data dengan data yang lain. Jadi nanti data-data yang memiliki jarak yang paling kecil atau kemiripan yang paling tinggi itu mereka akan berkumpul menjadi satu kelas. Nah, di dalam satu kelas itu ada yang namanya centroid. Centroid itu bisa disebut sebagai inti atau titik pusat kelas. Jadi nanti data-data yang ada itu akan dirata-rata, kemudian mereka akan dilihat jarak yang paling dekat dengan centroid atau titik pusat tersebut. Nah, untuk penentuan berapa jumlah kelas yang akan kita bentuk itu ditentukan di awal sebelum dilakukan proses pengujian. Jadi nanti sebelum kita melakukan running itu kita sudah menentukan nih, kita kira-kira akan membentuk berapa kelas untuk pengelompokan data-data yang ada seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama di sini aku bakalan langsung aja untuk melakukan pengujian pakai tools RapidMiner untuk menguji K- clustering. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengimpor dataset yang akan kita proses. Nah, dataset itu kita bisa peroleh dari dataset yang sudah ada di RapidMiner-nya, atau kita bisa juga menggunakan dataset yang udah kita punya sebelumnya di lokal komputer kita gitu. Misalnya dalam ekstensi CSV atau mungkin Excel itu bisa untuk diimpor menggunakan operator read CSV atau read Excel. Nah, untuk mengimpornya bisa dilihat di sebelah kiri bawah ya teman-teman di sini. Tapi di pengujian sekarang kita nggak akan pakai yang menggunakan CSV atau Excel, tapi di sini akan menggunakan dataset yang sudah ada nih dari RapidMiner-nya. Nah, di sini kita langsung aja tarik dataset yang sudah ada ya ini ya. Kita menggunakan dataset iris atau iris. Nah, kita taruh di bagian prosesnya. Sebelum kita melakukan proses, kita bisa melihat dulu nih isi dari dataset ini kira-kira apa aja sih gitu. Nah, kita bisa lihat dengan menghubungkan, kemudian kita coba running melalui ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat nih dataset isi dari yang sudah ada itu tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk datanya itu ada A1, A2, A3, dan A4 untuk variabelnya. Kemudian untuk labelnya itu ada 1, kemudian 2, dan ada 3 jenis. Nah, untuk total datasetnya itu ada 150 data. Baik, selanjutnya kita akan mengimpor operator clustering. Nah, di sini kita bisa mencari operatornya di bagian sebelah kiri bawah ya, teman-teman. Sebenarnya ini tuh untuk bagian ininya tuh bisa diganti-ganti, cuma pada umumnya itu biasanya untuk operator itu ada di sebelah kiri bawah supaya kita lebih mudah juga untuk nyarinya ya. Nah, di sini kita coba cari operator clustering. Ya, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Tapi di sini saya mau pakai yang ini aja nih, K- clustering. Oke. Nah, selanjutnya dari dataset ini kita coba untuk hubungkan nih teman-teman. Oke, sudah terhubung. Dan kita lihat di bagian parameter ya. Di sini terdapat nilai K gitu. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi untuk K- clustering itu nilai K-nya itu ditentukan di awal.
Baik, jadi untuk Cummins clustering ini, untuk penentuan nilai K atau jumlah kelasnya itu kita tentukan di awal sebelum melakukan pengujian ya. Jadi semisal di sini kita akan melakukan pengujian dengan ada 4 kelas, atau kita akan membentuk 4 kelas nih untuk hasilnya nanti. Itu kita bisa tulis di sini K sama dengan 4. Oke, kemudian ini nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa sih. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan ini ya teman-teman ke hasilnya, ke resultnya. Nah, kita coba untuk running. Oke. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Jadi tadi kan sebelumnya kita membentuk 4 kelas nih, dan di sini udah keluar nih hasilnya. Ada cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Totalnya ada 4 kelas, di mana masing-masing data yang ada di kelas-kelas tersebut itu, yang pertama ada 23 data untuk cluster 0, kemudian ada 50 data untuk cluster 1, ada 28 data untuk cluster 2, dan yang terakhir ada 49 data. Nah, untuk mengetahui data apa saja sih yang masuk ke dalam cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, itu kita bisa lihatnya di folder view. Nah, di sini ada informasi mengenai data apa saja yang bakal masuk ke cluster 0, cluster 1, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk centroid atau titik pusat kelas itu kita bisa lihat di centroid table. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi untuk variabel A1, kemudian di cluster 0 itu dia nanti akan mengumpulkan data yang paling mirip dengan titik pusat ini, 7,087 kayak gitu. Jadi nanti data-data yang memiliki rata-rata jarak terdekat itu nanti bakal mengelompok menjadi satu kelas di cluster 0, seperti itu. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman punya pandangan lain mengenai Cummins clustering, boleh kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk kasih thumbs up, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, and see ya!